Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ramadina Slaviana, NIM 193141008, Prodi PGMI 6E. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan mikro teaching mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 semester 1 dengan materi pembelajaran yaitu hukum bacaan Idhar Haqi dan Ikhfa Haqiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelas memimpin berdoa ya. Baik, Dimas, silahkan memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti untuk namanya yang ibu sebut, silahkan angkat tangan dan bilang hadir, gitu ya. Baik anak-anak, untuk yang pertama, Pramudita Olivia Putri, ada Anindira Brilianti, ada Anindita Lutfi Vanessa, ada Abdullah Ibrahim, ada Abdullah Muiz, ada Zuhrufa Ilma, ada Askia Ilma, ada. Alhamdulillah anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini semuanya lengkap dan masuk. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak setelah ini kita mau apa? Baik anak-anak, pagi-pagi kita harus semangat. Nah, sebelum kita masuki pada materi pembelajaran, ibu minta kalian semua berdiri terlebih dahulu dari tempat duduk. Kita akan tepuk fokus. Sudah berdiri semua? Baik, kita mulai ya. Ayo tetap fokus, sikap rapi. Ayo tetap fokus, sikap rapi. Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar perhatikan gurunya? Sudah bisa semua? Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo tetap fokus, sikap rapi. Ayo tetap fokus, sikap rapi. Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar perhatikan gurunya? Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Dari mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Baik, belum ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan Idhar Haqi dan Ikhfa Haqiqi. Ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang sudah pernah belajar? Baik, belum ada. Baiklah, ibu akan menjelaskan kepada kalian apa sih hukum bacaan Idhar Haqi itu dan hukum bacaan Ikhfa Haqiqi. Kalian simak dengan baik-baik ya. Silahkan kalian simak pada buku paket Al-Quran Hadis halaman 71. Nah, silahkan dibuka. Baik anak-anak,
Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan idhar haqi. Nah, apa sih hukum bacaan idhar haqi itu? Idhar haqi merupakan salah satu dari bagian hukum idhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Nah, adapun idhar ini memiliki arti terang atau jelas. Nah, disebut sebagai idhar haqi ini dikarenakan makhraj dari huruf-huruf idhar haqi ini keluarnya dari dalam tenggorokan. Bisa dipahami? Nah, adapun disebut sebagai hukum bacaan idhar haqi berlaku bila terdapat nun sukun atau tanwin, yaitu berupa fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin, atau sering kita singkat dengan an-in-un, dan sesudahnya bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ain, ghain, ha, kha, dan yang terakhir yaitu ha. Maka apabila terdapat dalam surat Al-Quran kita bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka hukum bacaan itu disebut sebagai hukum bacaan idhar haqi. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Cara membaca idhar haqi adalah wajib terang atau jelas dan tidak boleh berdengung. Nah, selanjutnya Ibu akan mencontohkan kepada kalian satu contoh dari hukum bacaan idhar haqi yang terdapat dalam surah Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Falaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ibu ulangi lagi ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Disebut sebagai hukum bacaan idhar haqi dikarenakan terdapat kasrah tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka disebut sebagai hukum bacaan idhar haqi dan cara membacanya wajib terang atau jelas dan tidak boleh berdengung. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan ikhfa hakiki. Ada yang sudah pernah belajar tentang hukum bacaan ikhfa hakiki? Bagaimana? Ada yang sudah pernah belajar? Baiklah, belum ada ya? Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa sih pengertian dari ikhfa hakiki itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum bacaan ikhfa hakiki itu? Ikhfa hakiki dilihat dari asal hurufnya, berarti menyembunyikan atau bisa juga diartikan sebagai menyamarkan. Nah, disebut sebagai hukum bacaan ikhfa hakiki ini disebutkan dalam ilmu tajwid, yaitu apabila terdapat nun sukun atau nun mati dan tanwin, yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Kemudian sesudahnya terdapat huruf hijaiyah yang berjumlah sebanyak 15 huruf. Maka hukumnya disebut sebagai hukum bacaan ikhfa hakiki. Nah, ke-15 huruf hijaiyah tersebut yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, shin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, dari sini bisa dipahami penjelasan dari Ibu. Alhamdulillah. Nah, Ibu lanjut ya. Lalu bagaimana sih cara membacanya? Nah, cara membaca hukum bacaan ikhfa hakiki yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun sukun atau nun mati dan tanwin dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar. Sesudah itu berdengung 1 sampai 1,5 alif atau kurang lebih 2 sampai 3 harokat.
Kemudian baru masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati atau sesudah tanwin tersebut. Nah, selanjutnya ibu akan memperlihatkan atau mencontohkan kepada kalian contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki. Nah, contoh hukum bacaan ikhfa hakiki ini terdapat dalam Quran surah An-Nas ayat 4 yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Nah, pada ayat ini disebut sebagai hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan terdapat nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf shin. Dan contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Lahab ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naron dzata lahab. Nah, pada ayat ini disebut sebagai hukum bacaan ikhfa dikarenakan terdapat fathah tanwin yang bertemu dengan huruf dzal, maka disebut sebagai hukum bacaan ikhfa hakiki. Baik anak-anak, sebelum ibu lanjut, sampai sini sudah paham? Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Sudah paham semua? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya ibu minta kepada kalian semua untuk mencari satu saja contoh dari hukum bacaan idghar haqi dan satu saja contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, di sini bawa Al-Quran semua ya, nanti silahkan dibuka Al-Qurannya. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan ya kertasnya. Baik, silahkan, ini kertasnya ibu bagikan ya. Ini yang mau. Baik, sudah dapat semua? Nah, silahkan kalian cari ya contoh hukum bacaannya. Nah, ibu beri waktu kalian 15 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah semua? Silahkan dikumpulkan ya. Baiklah, sudah selesai semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau bertanya terkait dengan materi, silahkan angkat tangan. Bagaimana? Ada atau tidak? Sudah paham semua? Baiklah, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya ibu akan menyampaikan kepada kalian kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita telah belajar materi tentang hukum bacaan idghar haqi dan hukum bacaan ikhfa hakiki. Nah, yang dimaksud dengan idghar yaitu jelas. Adapun huruf idghar itu ada 6, yaitu alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, cara membaca hukum bacaan idghar yaitu wajib terang atau jelas dan tidak boleh berdengung. Nah, materi yang kedua yaitu tentang hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dilihat dari hurufnya atau dilihat dari namanya itu berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Nah, disebut sebagai hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan terdapat nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Nah, 15 huruf hijaiyah itu yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya yaitu mengeluarkan suara nun mati atau tanwin
dari dalam rongga hidung sampai dengan samar. Sesudah itu berdengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif atau kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Nah, kemudian baru masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati atau sesudah tanwin tersebut. Nah, itu ya anak-anak materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Sampai sini ada ditanyakan? Cukup? Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa berdoa dulu ya sebelum pulang. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Silahkan Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu cukupkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, itu tadi praktek micro teaching dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.